Soal nomor 1. Permukiman penduduk di Pulau Kalimantan pada umumnya memanjang di sepanjang sungai. Konsep geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah A. Konsep lokasi, B. Konsep jarak, C. Konsep pola, D. Konsep keterjangkauan, E. Konsep interaksi interdependensi. Soal ini menggunakan konsep geografi. Pada dasarnya, konsep geografi yang umum merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mempelajari dan memahami fenomena perubahan alam serta aspek sosial lainnya. Salah satu konsep geografi adalah konsep pola. Konsep pola ini digunakan untuk mempelajari pola persebaran suatu fenomena pada suatu kawasan tertentu di permukaan bumi. Contoh dari fenomena yang sesuai dengan konsep pola antara lain, pemukiman penduduk memanjang arah sungai dan pemukiman penduduk mengelilingi lokasi pertambangan. Diketahui dari soal bahwa terdapat fenomena pemukiman yang memanjang sungai. Hal tersebut menunjukkan suatu bentuk tertentu atau pola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena tersebut dapat dikaji dengan konsep geografi, yaitu konsep pola. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 2. Pada musim kemarau tahun ini, terjadi bencana kabut asap di sebagian Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Penyebab bencana adalah kegiatan pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Pendekatan geografi untuk mengaji fenomena tersebut adalah A. Pendekatan keruangan, B. Pendekatan spasial, C. Pendekatan kewilayahan, D. Pendekatan kelingkungan, E. Pendekatan kompleks wilayah. Soal ini menggunakan konsep pendekatan geografi. Seperti diketahui bahwa pendekatan geografi merupakan metode atau cara analisis untuk memahami berbagai gejala dan fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Salah satu pendekatannya yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan ke lingkungan atau ekologi digunakan untuk menganalisis interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan fisik, fenomena alam, dan perilaku manusia. Seperti peristiwa pada soal, akibat ulah manusia yang membakar hutan mengakibatkan bencana kabut asap. Dari peristiwa tersebut, timbul banyak kerugian karena menimbulkan gangguan kesehatan, baik bagi penduduk maupun hewan yang hidup di hutan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 3. Kehidupan penduduk desa sangat dipengaruhi oleh lingkungan alamnya. Faktor-faktor alam seperti tanah yang subur, serta air yang bagus, membentuk mata pencaharian penduduk desa untuk bercorak agraris. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah A. Prinsip deskripsi, B. Prinsip interrelasi, C. Prinsip korologi, D. Prinsip interaksi, E. Prinsip distribusi. Soal ini menggunakan konsep prinsip geografi. Adanya beberapa prinsip dalam ilmu geografi adalah alat untuk menguraikan, mengkaji, menganalisis, serta mengungkapkan berbagai fenomena geosfer di permukaan bumi. Salah satu prinsip geografi yang ada yaitu prinsip korologi. Prinsip ini digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena geosfer.
Adapun prinsip korologi terbentuk oleh gabungan dari prinsip deskripsi, persebaran, dan interrelasi. Dengan prinsip ini, fenomena yang ada dideskripsikan serta dikaji persebaran dan interrelasinya dalam suatu ruang. Dari deskripsi suatu ruang tertentu akan terlihat corak pada kesatuan gejala, fungsi, dan bentuk. Seperti pada soal, adanya faktor-faktor alam yang mendukung membentuk mata pencaharian agraris pada wilayah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi alam di suatu wilayah akan mempengaruhi jenis mata pencaharian penduduknya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 4. Munculnya konsep dan teori-teori keruangan seperti teori pusat pertumbuhan dan teori titik henti termasuk dalam aspek geografi, yaitu A. Aspek sosial, B. Aspek budaya, C. Aspek ekonomi, D. Aspek politik, E. Aspek kewilayahan. Soal ini menggunakan konsep aspek geografi. Pada soal ditanyakan tentang aspek geografi yang mempelajari tentang adanya teori keruangan, teori pusat pertumbuhan, dan teori titik henti. Salah satu aspek non-fisik yang dipelajari dalam geografi adalah aspek ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi sendiri mencakup segala kegiatan dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam perkembangannya, usaha manusia tersebut memunculkan berbagai konsep dan teori antara lain teori keruangan, teori pusat pertumbuhan, dan teori titik henti. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Soal nomor 5. Teori yang mengemukakan adanya kaitan peristiwa geologi seperti adanya gunung api dan gempa bumi dalam terbentuknya daratan di bumi adalah A. Teori lempeng tektonik, B. Teori lempeng benua, C. Teori kontraksi, D. Teori Laurasia Gondwana, E. Teori konveksi. Soal ini menggunakan konsep teori pembentukan muka bumi. Adanya peristiwa gempa dan letusan gunung api disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, baik lempeng benua atau lempeng samudra. Berkaitan dengan soal, salah satu teori pembentukan muka bumi adalah teori lempeng tektonik. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh Dan Mackenzie dan Robert Parker. Teori mereka merupakan penyempurnaan dari teori-teori pembentukan muka bumi sebelumnya. Teori ini menjelaskan bahwa kulit bumi atau kerak bumi yang disebut litosfer terdiri atas lempengan yang mengambang di atas lapisan yang lebih kental yang disebut astenosfer. Terdapat dua jenis kerak bumi, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak bumi menutupi seluruh permukaan bumi. Namun, akibat aliran panas yang mengalir di astenosfer menyebabkan kerak bumi pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bagian-bagian itulah yang disebut lempeng kerak bumi atau lempeng tektonik. Aliran panas tersebut untuk selanjutnya menjadi sumber kekuatan terjadinya pergerakan lempeng yang merupakan dasar dari terbangunnya sistem peristiwa gempa, peristiwa gunung api, kemunculan gunung api bawah laut, dan peristiwa geologi lainnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah A.